Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Wailun, celakalah atau neraka wail baginya. Bagi siapa? Lil aqobi minanna, bagi orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Aqob itu aqob, aqibain itu apa? Tumit ya, tumit. Yang tidak menyempurnakan wudhunya, terutama di tumit. Kenapa disebutkan tumit di sini? Karena sering. Nah, yang sering kelewat itu. Ya, maka yang disebut adalah bagian tumit itu tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu mengamati sekali wudhu para sahabatnya. Ya, pernah ada itu ya di antara sahabat Nabi, yaitu sababul wurud hadis tersebut, yaitu Rasulullah pernah melihat wudhunya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang kan wudhu sudah dimudahkan ya, air banyak, melimpah. Ya, meskipun dalam berwudhu juga kita tidak boleh berlebihan. Meskipun air itu banyak, ya ambil secukupnya. Kadang kita kalau mandi juga ya, cebur, ya sampai air itu padahal nggak kena semua, ya. Maka dalam mandi wajib, berwudu, ini masalah ibadah lah ya. Itu juga kita tidak boleh berlebihan, apalagi hanya urusan dunia. Misalkan mandi karena ingin seger, ya boleh juga ya. Itu urusan dunia. Apalagi dalam urusan tersebut, urusan dunia, ya, maka tidak boleh berlebihan pula. Nah itu, ya. Maka mari kita perhatikan, terutama anak-anak kita, ya. Meskipun dia mondok, Pak, Bu, ya, meskipun dia mondok. Saya pernah meriksa ya anak-anak pondok itu, kalau pas diperiksa bener, di tes satu-satunya bener, sama sholatnya juga gitu ya, takbirnya bener, duduknya bener. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, pas hari-hari biasa gitu ya, nah ini perannya mancur deras, ya kan? Sembarangan, ya, nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, kaki cuma cur gitu, cuma giniin ya. Artinya nggak digosok, nggak di apa, ya. Nah, maka mari kita sama-sama, ya, agar generasi kita nanti itu generasi yang lebih baik, terutama generasi yang lebih baik dari kita gitu, ya, generasi yang lebih baik dari kita, ya. Nah, kemudian apa nasihatnya? Summa sholli sholatan la taro annaka la tusolli ba'daha abadan. Kemudian sholatlah seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Bayangkan bagaimana kalau kita sudah divonis, ya, vonis umurmu 2 hari atau 1 hari atau besok akan meninggal, tinggal sholat subuh yang tersisa. Wah, itu bagaimana kita khusyuknya, ya kan, wudhunya pelan-pelan, ya, kemudian sholatnya dimaknai dengan baik, ya. Maka usahakan, ya, ini introspeksi untuk diri kita, saya terutama, ya, itu untuk agar selalu kalau dalam urusan akhirat, yaitu seakan-akan kita itu akan meninggal atau meninggalkan dunia ini. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya, kayaknya aku nandur ini, mati ngisuk. Kalau dalam urusan dunia, ya, seakan-akan kita hidup selamanya, ya. Baik itu pun untuk misalkan kita tanam untuk generasi kita nanti, untuk cucu-cucu kita nanti, ya. Jadi jangan malah berputus asa dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, ya, kita sebisa mungkin, ya, itu tadi kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sholat terakhir, ya, sholat terakhir. Kenapa sholat? Karena ini ibadah yang paling agung, ya, dalam agama kita. Setelah syahadat, sholat, dan tidak bisa digantikan, dibadalkan atau dikodok. Karena ada sebagian, ya, yang mengkodok, ya.
Padahal sudah jelas ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa beliau pernah menyatakan umirna an naqdiyas shaum wala naqdiyas shalah atau kama qala. Kami itu diperintahkan untuk mengqadha shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kalau sudah lewat ya sudah, ya lewat ya sudah. Contoh ya, dulu Umar bin Khattab itu kan dalam Islam belum ini ya, belum masuk Islam. Itu apakah mengqadha sholat-sholatnya yang dulu? Enggak mungkin ya. Yang lalu sudah berlalu. Makanya dalam Islam itu hari ini dan yang akan datang. Tugas kita itu hari ini dan yang akan datang. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kecuali yang ada kodok-kodoknya seperti apa? Puasa, ya kan? Hutang dan lain-lain. Nah, ini nasihat yang pertama, kita agak cepat. Kemudian yang kedua, iyyaka wat tama'. Jauhilah olehmu sifat tamak, karena itu adalah kemiskinan yang sejati. Ini tentunya nasihat bukan hanya untuk anak beliau ya, tapi untuk kita semua ya. Karena orang yang miskin itu adalah orang yang miskin hatinya ya, kurang terus. Jangan disangka orang yang di atas sana ya, orang yang berdasi, orang yang punya banyak mobil itu hidupnya itu kaya yang sejati, enggak. Pikirannya mumet, ya kan? Kurang terus, pengen itu. Makanya ya nggak akan selesai kan gitu ya. Mau korupsi berapapun ya nggak akan cukup ya. Ya, nah maka mungkin kalau kita masih di bawah ya masih menganggap mereka itu wah para korupsi. Mungkin kita nggak tahu kalau kita jadi posisi mereka dihadapkan dengan seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa menjamin kan diri kita. Maka kita alhamdulillah lah, ya alhamdulillah. Pokoknya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ya itu sudah terima saja. Ditakdirkan jadi orang kaya ya alhamdulillah, ditakdirkan jadi orang miskin ya alhamdulillah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan sejati adalah kekayaan hati, qanaah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengibaratkan kehidupan dunia ini dengan air. Air, kalau kita minum satu gelas ya cukup lah ya. Tapi kalau kita minum banyak, maka akan menjadi musibah, ya. Apa kata Allah? Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama'in. Buatlah perumpamaan kepada mereka bahwa dunia ini, kehidupan dunia ini seperti air. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, perumpamaan dunia dengan air diantaranya adalah sama-sama jangan berlebihan. Air kalau berlebihan, ya kan? Waktu panen-panen kayak gini, datang air berlebihan, malah mudarat. Ya, begitu pula dengan dunia. Ya, mungkin kalau secukupnya ya cukup kan. Tapi kalau banyak, itu akan menjadi mudarat. Hisabnya lebih lama. Ya toh? Maka orang kaya itu yang halal akan dihisab, yang haram akan menjadi azab. Ya. Maka sudahlah, terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah itu maha adil. Baik. Intinya jangan tamak tadi. Kemudian yang terakhir, ya,
Iyyaka wa ma yu'tadaru ilaihi minal qawli wal fi'li. Jauhlah oleh perkataan atau perbuatan yang dengan perkataan dan perbuatan itu nantinya kamu akan menyesal, ya. Contoh misalkan ada sebuah berita, ya, ada sebuah berita, wah, Ustadz Fulan itu menyampaikan sesuatu yang salah, ya. Kemudian saya sampaikan di sini, oh, Ustadz Fulan menyampaikan yang salah, padahal saya belum bertabayun ke Ustadz tersebut. Saya langsung menyampaikan kepada para jamaah, ya. Ternyata setelah tabayun, ya kan, ternyata apa yang disampaikan itu benar, ya. Getun nggak? Ya, getun, ya. Karena tidak bertabayun lagi. Artinya, ya, orang yang bijak atau orang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan itu adalah orang yang berpikir dahulu sebelum berbuat dan berkata, ya. Maka Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran julukannya Al-Hakim, ya. Walaqad atayna Luqmana Al-Hikmah. Kebijaksanaannya itu tadi, ya. Dia mempunyai setiap ucapan yang ucapkan dan perbuatan itu dipikir-pikir dahulu. Apakah perkataan saya ini membawa mudarat atau perkataan saya ini membawa manfaat? Apakah perkataan saya ini menyakiti hati orang lain? Apakah perkataan saya ini tidak menyakiti, gitu kan? Ya, maka dekat kan nggak ngomong, tapi nulis. Sama nggak? Sama. Ada kaidah fikih mengatakan Alkitab kal khitab. Alkitab kal khitab. Tulisan itu dianggap sebagai ucapan. Itu kaidah fikih, ya. Tulisan itu dianggap sebagai ucapan. Maka status WA kadang kita menyinggung, ya kan? Atau apalah, ya, yang intinya ingin, maka langsung datang saja, ya, tidak perlu singgung-singgungan atau apalah, ya, karena bisa jadi menyakiti hati orang lain. Baik, mungkin, nah, ini akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah, ya kan, salat. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, jangan tamak, ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada orang lain, yang, ya, tentunya akhlak nggak cuma ini, ya, nggak cuma perkataan, perbuatan, banyak dan lain-lain. Mungkin itu saja apa yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon ditegur, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa yasurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah.